Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riko Ahmad Sumila dari kelas 10A. Di sini saya akan membacakan teks muhadharah tentang berkata baik atau diam. Puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah yang Maha menatap memberikan bimbingan kepada kita terpelihara dalam setiap ucapan kita. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, sang penutup para nabi yang tiada lagi nabi setelahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah dan katakanlah perkataan yang baik. Sesungguhnya ia telah mendapatkan kemenangan yang besar." Quran surat Al-Ahzab ayat 70-71. Tidak ada satu kata pun yang kita ucapkan kecuali pasti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, beruntunglah orang yang senantiasa memelihara lisannya untuk tidak berkata kecuali yang benar dan baik saja. Sungguh beruntunglah orang yang memelihara lisannya untuk jauh dari perkataan yang sia-sia dan tiada berguna. Karena menghindari ucapan yang sia-sia dan tiada berguna adalah ciri dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, sesungguhnya ucapan kita bisa menunjukkan bagaimana kualitas diri kita. Ucapan kita menunjukkan bagaimana isi kita, seperti moncong teko. Ia hanya mengeluarkan apa yang ada di dalam teko. Maka ketika kita banyak berkata kotor, kasar, tidak berguna, maka kita sebenarnya sedang menjatuhkan kehormatan diri kita sendiri. Rasulullah SAW bersabda, setiap ucapan Bani Adam itu membahayakan dirinya sendiri kecuali kata-kata berupa amar ma'ruf dan nahi munkar serta berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Hadis riwayat Tirmidzi. Kata-kata itu juga sudah terlontar dari lisan kita, maka ia bagaikan anak panah yang sudah melesat dari busurnya. Ia tak bisa ditarik lagi, apalagi jika sudah tertancap, maka jika dicabut pun ia akan meninggalkan bekas. Kata-kata yang tidak terjaga bisa melukai perasaan orang lain, dan jika itu sudah terjadi, meminta maaf pun tidak bisa menghilangkan bekas luka tersebut. Bagaimana paku yang tertancap di tembok, ketika paku dicabut maka bekasnya tetap akan tertinggal di sana. Oleh sebab itu, berhati-hatilah dengan ucapan kita, hindari celetuk-celetuk tak karuan, kurangi berbicara yang tidak perlu, karena terlalu banyak berbicara yang tidak perlu akan membuat kita mengantur, melebihkan cerita, hingga akhirnya terjebak dalam kubangan dusta. Bicaralah hanya yang benar dan baik saja. Jika tidak bisa, maka lebih baik diam. Ada sebuah ungkapan, diam itu mas, benar, ketika dibandingkan dengan berbicara yang berisi keburukan atau kesia-siaan, sehingga yang terbaik adalah berbicara yang mengandung kebaikan dan kebenaran. Perkataan yang seperti ini menjadi bagian dari kerangka zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk bisa berkata baik dan benar, kita perlu juga memperhatikan situasi dan tempat, karena likulli makom makol walikulli makol makom. Setiap perkataan itu ada tempatnya yang terbaik, dan setiap tempat ada perkataan yang terbaik. Artinya, setiap kata yang kita ucapkan perlulah disesuaikan dengan tempat, situasi, dan siapa yang kita hadapi. Karena cara berbicara dengan anak-anak tentu berbeda dengan cara berbicara dengan orang dewasa. Berbicara dengan teman kita tentu berbeda dengan berbicara kepada orang tua. Jika kita tidak terampil dalam ini, maka niat yang benar-benar bisa memberikan hasil yang tidak efektif. Subhanallah. Sedemikian agungnya agama kita, bahkan kepada orang kafir sekalipun Rasulullah SAW sempat bersabda, janganlah kamu memaki mereka dari apa yang kamu katakan, dan kamu menyakiti orang-orang yang hidup. Ketahuilah bahwa kekotoran hati itu tercela. Hadis riwayat Nasai. Mari kita bersungguh-sungguh menjaga lisan kita dari perkataan yang kotor dan tiada berguna. Jauhkan diri kita dari celetukan-celetukan, tahan lisan kita dari komentar-komentar yang tidak perlu, ungkapan yang mengutuki keadaan. Berkata baik dan benar adalah ciri dari orang beriman. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya robbal alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.